salah satu kalau kemarin bicara soal sebuah kesiapan daerah mengenai dari otonomi baru, salah satunya adalah kesiapan dalam infrastruktur kesehatan. Betul. Nah ini kan sekarang kita di RSUD Sindang Barang. Sayangnya nih bangunannya masih oke, tapi bangunannya oke, tapi kosong gitu ya. Kosong dan belum beroperasi. Nah, jadi kayaknya ini informasi yang saya dapat sih ini dibangun tahun 2017 sampai dengan 2018. 2017 sampai 2018. Oh berarti sebelum Pak Herman berarti ya? Sebelum Pak Bupati yang sekarang. Tapi informasinya perencanaannya tidak secara lengkap. Misalnya gini, rumah sakit dibangun fisiknya itu kan dalamnya harus diisi. Ya. Maka harus ada program penyediaan alat kesehatan. Ya kan? Yang kedua SDM, dokter, perawat, dokternya ada dokter umum, dokter spesialis, dan ternyata itu tidak pernah disiapkan. Nah, sehingga ya setelah terbangun mungkin 100%, ya mungkin belum 100%, pagar juga kan belum ada. Iya. Cuma ya sangat sayang ya dengan mungkin biaya yang dikeluarkan terus tidak dioperasi. Di sisi lain misalnya saya cek tadi memang ada puskesmas yang rawat inap. Iya. Ya, rawat inap. Tapi kan rumah sakit yang paling dekat ini paling dekat dengan Sindang Barang wilayah ini kan di Tegal Bulat. Tegal Bulat terus. Berarti di Kabupaten Sukabumi kan? Ya. Atau juga kalau nggak salah kalau yang daerah sana tadi lebih, kalau kita kemarin ke Cidaun lebih memilih ke arah Garut. Iya, ke arah Garut, ke Ranca Buaya. Gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR ya, tentunya harus kita suarakan. Nah sehingga nanti teman-teman DPRD provinsi ya paling tidak bisa menyikapi ini. Ya. Karena informasinya ini dulu anggaran dari provinsi juga. Nah kalau dari DPR RI kira-kira mau lihat-lihat nggak Mas? Lihat-lihat nggak kita? Kalau dari DPR RI sendiri ngepushnya apa nih kira-kira? Informasi yang saya dapat, manakala misalnya DPR RI bisa membantu dengan status rumah sakit yang dibangun oleh daerah, maka rumah sakitnya sudah beroperasi dulu. Berarti rumah sakit Sindang Barang kelasnya kelas apa, gitu kan? Nah informasinya baru bisa dibantu. Nah sehingga nanti kita bicaralah dengan Bupati, ya harus ada perencanaan, harus ada tahapan, dan mungkin tidak sekaligus juga terkait dengan Alkes dan SDM. Ya nanti akan disiapkan, paling tidak dijadikan dulu rumah sakit dengan kelas yang paling sederhana, paling bawah, sembari nanti berjalan, nanti apalagi yang harus kita dukung, ya mudah-mudahan ya tidak terlalu lama. Karena pasti kan gini, IPM-nya Cianjur itu kan rendah. Tapi kalau dilihat data di tahun 2020, IPM-nya itu kan 65 poin sekian. Ya, poin sekian. Dan itu dari tahun 2020 itu terendah. Informasinya sekarang sudah naik, tapi saya belum tahu datanya. Tapi kalau kita perbandingkan misalnya dengan beberapa kabupaten kota, di mana tingkat kemiskinan Cianjur ini lebih baik daripada daerah lain, di mana daerah lain IPM-nya lebih baik. Nah, berarti kan dari derajat ekonomi, ya daya beli masyarakat tentunya, atau dari tingkat kemiskinan Cianjur ini sudah lebih baik. IPM-nya rendah, tapi dari skala ini bisa lebih tinggi ya. Nah, berarti kan yang rendahnya bisa dari pendidikan, bisa dari kesehatan. Nah, pendidikan tadi ada diskusi, misalnya kebiasaan masyarakat di Cianjur Selatan ini, mereka sekolah dasar mereka lalui 6 tahun. Tapi setelah itu mereka masuk pesantren. Jadi tidak masuk ke SMP atau pendidikan, walaupun pesantren kan sekarang ada madrasah misalnya, yang formal juga gitu kan. Nah, mereka masuk pesantren dan mengharapkan pekerjaan yang didapat itu dari seniornya. Misalnya seniornya kerja di Jakarta, ditarik gitu ya. Ya kan, ditarik. Tapi itu pun belum tentu. Nah, sehingga dari sisi pendidikan mungkin ya angka lamanya sekolah di Cianjur ini kan masih rendah. Nah, sehingga akan kita lihat apakah ini memang kebiasaan, memang budaya seperti itu,
apa memang misalnya infrastruktur dasar pendidikan ruang kelasnya kurang, atau bahkan misalnya pembiayaannya yang mahal misalnya, nanti harus dicek juga nanti oleh bupati. Nah, terus kesehatan ya tadi dengan jumlah penduduk yang sangat besar ya 2,4 juta ya 2,4 juta, luas wilayahnya juga yang 3.000 lebih kilometer persegi ya. 3.400 sama berapa lah. Kedua terbesar di Jawa Barat, di nasional. Kedua terbesar setelah Sukabumi. Oh. Ya kan, setelah Sukabumi. Berarti kan jumlah penduduk besar, wilayahnya juga luas. Ya pastinya kan akses atau pergerakan orang gitu kan. Orang yang sakit apa mungkin mereka ya biaya tinggi juga gitu kan untuk membawa orang sakit. Misalnya harus ke Tegal Bulat, harus ke Cianjur, harus ke Garut gitu kan. Nah, sehingga ya inilah ya PR bagi Kabupaten Cianjur khususnya ya Cianjur Selatan. Dan ini punya potensi nih Kang Satria, ini kan jalan nasional depan. Oh, yang depan ini jalan nasional tadi? Iya, jalan nasional kan. Jalan dari mulai Sukabumi, Pelabuhan Ratu sampai tembus ke Pangandaran. Iya. Kemarin memang jalannya sudah enak ya kalau kita dari kemarin dari lewat Ciwidey terus ke sini kan secara garis besar sudah mulus sebenarnya. Ya, sudah oke. Dari infrastruktur jalan sih dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ya. Jalan nasional udah oke, tinggal provinsi dan kabupaten. Nah, makanya tadi kita dengarkan kan Pak Bupati menyampaikan anggaran infrastruktur untuk untuk Cianjur Selatan sudah 200 miliar lebih. Ya. Angka yang sangat besar gitu kan dari total APBD yang ada. Betul. Ya mudah-mudahan itu bisa ya mempercepat lah bagaimana ekonomi tumbuh, pendidikan tumbuh, juga terkait dengan kesehatan tadi. Ya, nanti kita nanya ke Pak Bupati ya, kenapa ini masih terbengkalai. Gambarnya seperti tadi ya. Kesiapan Pak Bupati seperti apa, ya kan dari sisi anggaran, kalaupun tidak ya kita harus bicara ke Gubernur Jawa Barat, bahkan ke Kementerian Kesehatan. Oke, sip. Nanti kita datangi Bupati berarti sekalian sekarang hari ini ya. Siap. Oke. Terima kasih Kang. Ya, sami-sami Kang.